Cek, cek. 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 Satu dua tes. Cek, cek. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik ada di tempat ini maupun yang di rumah, apa kabarnya? Siap untuk beribadah kepada Tuhan hari ini? Pantas dan layak kita hari ini bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikannya, kemurahan kasih-Nya yang luar biasa menuntun kita hari ini. Dan itu semua karena kemurahan-Nya. Amin. Kita akan memulai ibadah kita nanti dengan kasih Kristus. Doa pembukaan serahkan kepada Ibu Marsolina. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kembali kami bersyukur saat pagi hari ini Bapak. Atas kasih-Mu, penyertaan-Mu di sepanjang minggu ini. Sungguh kami merasakan kebaikan-Mu ya Bapak. Amin. Bapak, saat pagi hari ini Bapak, pelayan-pelayan-Mu yang mengambil bagian pada saat pagi hari ini. Mari Engkau mengurapi Bapak. Mulai dari WL, singal, tambori, pemain musik, bahkan pendoa, pembawa koletan. Terlebih hamba-Mu yang menyampaikan sisi firman-Mu. Mari Engkau urapi, Kau tutup bungkus dengan kuasa-Mu. Biarlah firman yang ditaburkan hamba-Mu pada saat pagi hari ini bisa menguatkan kami, bahkan memberkati kami. Terima kasih Bapak, kami siap buka ibadah kami ini hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Terima kasih Pak. Mari umat Tuhan, mari bangkit berdiri. Kita akan memulai penyembahan kita kepada Tuhan. Mari kita bersyukur atas kebaikan kasih-Nya. Haleluya. Kami bersyukur. Kami menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Biar segala yang bernapas menyembah-Mu Yesus. Mengalirlah kuasa-Mu, urapi ibadah kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tidak ada apa-apa.
kita angkat pujian kita. Kita katakan kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, Dialah mau berkorban bagi kau dan aku. Ada kasih seperti kasih. Kasih Allahku sungguh tak terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Ada kasih seperti kasih. Katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah sama hidupku. Ku sembah Kau. Mari kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kasih Allahku sungguh tak terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih. Katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah sama hidupku. Ku sembah Kau. Katakan bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah sama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Katakan dengan lembut, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur Karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah sama hidupku. Ku sembah. Katakan sekali lagi dengan lembut, Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. kami bersyukur Karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah sama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Katakan bersyukur,
bersyukur kepadanya. Oh haleluya. Kami bersyukur Tuhan, sebab kebaikan-Mu, kasih-Mu, pengorbanan-Mu buat kami Tuhan. Haleluya. Mengalirlah kuasa-Mu, lawat umat-Mu, pulihkan umat-Mu hari ini. Setiap pergumulan yang mereka bawa hari ini Tuhan, Engkau jawab. Haleluya. Haleluya. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah sama hidupku, ku sembah Kau. Katakan sekali lagi, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan Selama hidupku, selama hidupku, ku sembah Kau. haleluya. Berikan sorak-sorai yang paling dahsyat buat Tuhan kita, Allah yang menyelamatkan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Hari ini sungguh kami bersyukur Tuhan. Bila kami ada hari ini, itu semua karena kebaikan-Mu. Amin. Dan sebentar kami akan bersorak-sorai memuji-Mu. Yang siap memuji Tuhan, katakan amin. Amin. Shalom. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Ada sukacita, amin. Siap memuji Tuhan? Mari kita katakan, sebab Tuhan maha besar. Mari kita bertepuk tangan dengan bersukacita. Maha besar dan sangat terpuji. Dari segala alam. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Maha besar dan sangat terpuji, yang lebih dahsyat dari segala. Maha besar dan sangat terpuji,
Nyatakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasa-Nya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya, haleluya. Silakan duduk, saudara. Kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Nanti yang doa persembahannya Bapak Lidon, pembawa persembahannya Ibu Bapak Wawi. Apa itu? Pocun. Sebelum kita memberikan persembahan, masih ada yang belum dapat ini amplop persembahan? Apa udah dapat semua? Puji nama Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, di mana kami telah menerima kasih karunia-Mu pada hari ini ya Bapa. Amin. Kami dapat berkumpul di tempat ini Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Ya Yesus. Kami ingin bersekutu kepada-Mu ya Tuhan. Hadirlah Engkau di tengah-tengah kami ya Bapa untuk menaungi kebaktian ini Bapa. Yes. Supaya kami lebih dekat, lebih mengetahui apa rencana-Mu yang akan Kau berikan kepada kami ya Bapa. Ya Bapa. Bapa, yes, telah memberkati kami dalam satu minggu ini ya Bapa. Kini saatnya kami tiba untuk mengembalikan apa yang Kamu berikan kepada kami ya Bapa. Ya. Seberapapun yang kami berikan ke hadapan-Mu ya Bapa, terimalah sebagai ucapan syukur kami ya Tuhan, supaya dapat memperbesar kerajaan-Mu di tempat ini Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu Yesus. Kami siap memberikan yang terbaik kepada-Mu Bapa. Terimalah persembahan kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya Bapa, haleluya. Amin. Sambil persembahan dijalankan, mari kita akan pujian kita, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu.
rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang memberkatiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang memberkatiku, Allah yang memeliharaku. Selamanya, selamanya. Terima kasih buat persembahan saudara. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian kita. Tuhan selalu menolong. Kasih Tuhan tetap abadi, tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan memberkati. Tuhan melindungi, bumi udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Katakan Tuhan selalu menolong, selalu menjagaku, selalu menjaga. Sehelai rambutku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Katakan Tuhan selalu menjagaku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidup. Katakan lagi, Tuhan selalu kepada hamba-Nya. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidup. Mari kita angkat tangan kita sama-sama, kita katakan Tuhan selalu, Tuhan selalu
Katakan selalu menjagaku, selalu menjagaku. Selagi rambut takkan terjatuh tanpa seizinmu. Katakan Tuhan, amin, haleluya. Menolongku, katakan amin. Selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan meliharaku. Katakan seumur hidupku, seumur hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Seumur hidup kami Engkau kenyangkan kami. Itulah janjimu, dan setiap janjimu pasti digenapi. Amin. Dan pada pagi hari ini kami adalah orang-orang yang lapar. Kami orang-orang yang haus. Kami terus mencari. Kami terus mengetuk. Karena pada akhirnya kami tahu Tuhan akan bukakan setiap apa yang tertutup. Dan pada pagi hari ini kami sungguh berbahagia karena kami boleh bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Engkau, kami siap untuk diberkati. Haleluya. Yang siap diberkati oleh firman Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Iya, langsung buka aja presentasinya. Ya, dengan satu judul, Kristus mengubah kehidupanku. Ya, mungkin bisa digeser ke sini dikit itunya. Iya, presentasinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Kristus mengubah kehidupanku. Katakan, Kristus mengubah kehidupanku. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, pasti kita semua rindu kehidupannya berubah. Amin. Kehidupannya berubah. Ini AC boleh dihidupin satu ini. Ya. Ya, jadi kehidupan kita apabila sudah diubahkan, saya percaya beda. Akan berbeda hasil yang kita raih Bapak Ibu Saudara sekalian. Apabila Yesus sudah mengubah. Oke, kita buka dulu 1 Petrus. Ya, oke. Udah biar aja Pak kalau nggak bisa. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai yang ke-7. Bisa diklik aja nggak apa-apa? Oke. Bapak Ibu yang bisa lihat di layar ada, tetapi kalau ada handphonenya atau ada Alkitabnya boleh dibuka. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 7. Oke, saya tunggu, sudah dapat? Oke, puji Tuhan ya. Kita baca sama-sama, yang ada mic-nya boleh pakai mic. Ya, dibuka mic-nya. Biar kita sama-sama membacanya. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 7. Pengharapan iman dan kasih. 2, 3 ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir.
Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi dari nilai daripada emas yang panah, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Haleluya. Iya. Di ayat yang terakhir dikatakan sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan. Wah, luar biasa. Ending daripada semua hidup kita ini adalah Tuhan memuji kita. Amin. Yang berkata baik sekali perbuatanmu. Itu adalah satu pujian daripada Tuhan. Dan diberikan kemuliaan dan kehormatan. Bapak ibu saudara sekalian, di akhir daripada hidup kita, kita harus menerima ini. Hanya orang yang dipuji oleh Tuhan yang bisa masuk untuk menikmati kehormatan dan kemuliaan itu sendiri. Dan itu bisa terjadi akibat dari pemurnian kalau kita lihat. Ya. Di ayat yang sebelumnya, untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi dari nilai daripada emas yang panah. Bapak ibu saudara sekalian, makanya dikatakan bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu dikatakan seketika, katakan seketika. Seketika berduka cita. Berarti duka cita masuk dalam proses pergumulan itu dikatakan hanya seketika. Sementara. Pencobaan yang kita alami itu dikatakan seketika. Artinya tidak lama. Haleluya. Makanya bergembira kalau kita masuk dalam masa-masa pencobaan. Karena kita akan dimurnikan. Dan akibat pemurnian itu, maka kita akan lebih berharga daripada emas, daripada permata. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, teman-teman yang ada di rumah hari ini, saudara adalah lebih berharga daripada emas. Haleluya. Emas hilang, Tuhan tidak cari. Tetapi kita yang hilang Tuhan cari. Karena apa? Karena kita lebih berharga daripada emas. Katakan kiri kanan, lebih berharga daripada emas. Iya. Haleluya. Iya. Jadi tanpa kita didandani oleh emas, Bapak Ibu sudah indah. Amin. Haleluya. Kalaupun ada emas dipakai, tambah indah. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Di pembacaan kita dari ayat 3 dikatakan terpujilah Allah Bapa kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan. Ini nih, melahirkan. Berarti kalau bicara tentang kelahiran berarti ada sesuatu yang baru. Kita dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Bapak ibu saudara sekalian, kematiannya sebenarnya itu hanya untuk menebus kita saja. Enggak yang lain. Hanya untuk mengembalikan kita ke posisi yang semula. Karena kita sudah tidak ada lagi di posisi itu. Makanya dikatakan bahwa terpujilah Allah Bapa kita, Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat, anugerah, kasih dilahirkan kita kembali. Jadi kalau kita ada hari ini itu karena kelahiran baru. Makanya kalau kita sudah ada dalam kelahiran baru, maka kita harus berubah posisinya. Ya. Yang nakal-nakal dikit, udah nakalnya hilangkan.
Yang nakal banyak gimana? Jadi dikit gitu. Kalau bisa jadi nggak nakal lagi. Amin. Agar apa? Agar kelahiran yang Tuhan berikan kepada kita yang baru itu menjadi permanen bagi kita. Dan pada akhirnya di ayat yang ke-7 dikatakan kita memperoleh puji-pujian. Katakan amin. Haleluya. Oke, next kita lanjut ya. 1 Petrus 1 ayat 7 dikatakan maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Dikatakan yang jauh lebih daripada emas yang panah. Itu pegang. Lebih daripada emas yang panah. Karena emas tidak bisa masuk surga. Tapi emas-emas ini semua bisa masuk surga. Haleluya. Emas tidak bisa masuk, tapi emas-emas ini semua sama mbak-mbak Yu ini semua masuk surga. Akibat dari pemurnian. Makanya kalau kita diproses harus kuat. Haleluya. Oke, next kita belajar terus ya. Dalam kehidupan setiap orang pasti pernah mengalami apa? Tekanan. Siapa di sini yang pernah mengalami tekanan? Halo? Iya, puji Tuhan. Tekanan. Justru kita semakin ditekan, semakin kuat. Haleluya. Pasti mengalami pergumulan, pencobaan. Bahkan ada yang mengalami kegagalan, ada. Tetapi kita tidak berhenti di situ. Karena kita adalah orang-orang kepercayaan Tuhan yang ditempatkan di bumi ini. Orang kepercayaan Tuhan, dia tahu bahwa kita bisa keluar dari masa-masa sulit. Haleluya. Tetapi harus mengandalkan siapa? Mengandalkan Tuhan. Memang banyak yang salah jalan hari-hari ini orang karena beratnya tekanan hidup. Banyaknya, beratnya, sulitnya hidup hari-hari ini. Banyak yang salah ambil posisi. Makanya kita ada setiap pagi berdoa. Setiap minggu datang beribadah. Bahkan kita masuk dalam pelayanan. Agar kita lebih mengerti bahwa waktu kita dalam proses ini ada maksud Tuhan. Amin. Haleluya. Dikatakan di sini, tetapi di dalam Kristus semua orang memiliki kesempatan kedua. Artinya kesempatan yang awal tidak menjadi itu yang terakhir. Tetapi kalau kita lihat bagaimana manusia waktu berdosa, apa yang terjadi? Waktu manusia berdosa, boleh pintu ditutup. Waktu manusia berdosa, maka hilang kemuliaan Allah. Tetapi ada kesempatan berikutnya diberikan. Makanya kita ditebus, amin. Karena Tuhan mau memberikan kesempatan kepada setiap manusia. Karena untuk yang pertama ada pengampunan. Karena dikatakan mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Tetapi waktu kita sudah mengerti apa yang kita lakukan, bahwa itu adalah dosa, itu adalah pelanggaran, yang sudah tahu Yesus satu-satunya juru selamat dan hidup, kita tinggalkan dia, maka tidak ada lagi pengampunan. Karena kita sudah mengerti kebenaran. Sama dengan anak kita melakukan kesalahan, kita jewer. Tetapi waktu mereka belum mengerti, kita kasih tahu. Haleluya. Dikatakan untuk apa kesempatan itu? Untuk berubah menjadi manusia yang baru. Itu baru bisa kita sukses. Itu bisa berhasil karena apa? Karena sudah berubah. Tetapi Pak, saya sudah berusaha berubah. Tetapi tidak bisa. Saya mau katakan, perubahan terjadi akibat kita punya tekad. Dan jangan mengandalkan kekuatan kita, tetapi tetap bersandar kepada Tuhan. Amin. Karena Dia memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa berubah. Haleluya. Oke, next. Klik. Oke. Apakah ciri-ciri hidup yang telah diubahkan oleh Tuhan? Kita harus belajar apa ciri-ciri orang yang diubahkan oleh Tuhan. Yang pertama hidup yang penuh pengharapan. Berarti orang yang sudah diubahkan kehidupannya oleh Tuhan,
berarti harus ada pengharapan. Katakan, saya masih ada pengharapan. Amin. Usahamu, pekerjaanmu, rumah tanggamu masih ada harapan. Masa depanmu masih ada harapan. Katakan amin. Ya, dalam 1 Petrus 1 ayat 3 dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kembali. Artinya ada harapan. Amin. Usaha kita dibangkitkan kembali. Kesehatan kita dipulihkan kembali. Itu artinya ada kelahiran kembali. Makanya jangan pernah berhenti untuk berharap. Sekalipun kita lihat kayaknya enggak mungkin lagi. Kayaknya sudah selesai. Enggak. Tetap ada pengharapan. Karena Tuhan sudah berkata bahwa kita ini ditempatkan tidak menjadi orang yang yatim piatu. Tetapi Tuhan selalu menyertai. Kalau Tuhan menyertai berarti selalu ada harapan. Haleluya. Oke, itu yang pertama. Berarti hidup yang penuh pengharapan. Next. Jadi jika kita melihat dunia maka kita akan menemukan orang-orang yang kita anggap sukses dalam hidupnya. Kita lihat banyak orang sukses dalam hidupnya. Tetapi apa yang terjadi? Ada contoh di situ, Bapak Ibu boleh baca sendiri. Ada yang bunuh diri. Ada yang menjadi frustasi. Karena apa? Mereka mengalami hidup kosong. Makanya coba buktikan kalau Bapak Ibu tidak ibadah sekali dua kali, kayaknya ada yang kurang enggak? Ada yang kurang enggak? Ada yang kurang. Wester udah berapa minggu enggak khotbah? Ada yang kosong enggak? Sepertinya ada yang kosong. Sepertinya ada yang kosong. Yang biasa WL, yang biasa singer, kosong enggak? Kalau sama aja berarti perlu dipertanyakan. Haleluya. Makanya di sini dikatakan orang yang hidup tanpa Tuhan akan mengalami kekosongan. Iya. Jadi orang yang berbahagia yang kita lihat bukan mereka yang sukses. Bukan mereka yang kita lihat wow luar biasa. Bukan. Tetapi orang yang di dalamnya ada Tuhan. Haleluya. Hidupnya mengenal Kristus akan penuh pengharapan, benar. Karena firman Tuhan menjamin. Walaupun diterpa badai. Walau banyak pergumulan, banyak masalah. Saya percaya bahwa kita akan tetap punya pengharapan. Orang yang paling tragis hidupnya adalah orang yang tidak ada pengharapan. Artinya ke depan ini sudah tidak ada lagi pengharapan. Apapun yang dilakukannya sepertinya enggak mungkin. Sepertinya enggak ada pertolongan. Itu yang paling sulit hidupnya. Tetapi sekalipun kita dalam berbagai-bagai pencobaan dikatakan tadi, duka cita, kalau kita masih ada Tuhan, ada pengharapan, maka kita adalah orang-orang yang berbahagia, amin. Sehingga kita lebih semangat, lebih bergairah lagi. Karena di depan kita tahu ada Tuhan yang sudah menyediakan apa yang kita butuhkan, haleluya, amin. Next. Yang kedua, orang yang hidupnya diubahkan itu bahwa hidupnya itu terpelihara. Hidup Bapak Ibu dan saya terpelihara. Kemarin kaum Bapak banyak kesaksian yang berkata begitu baiknya Tuhan. Waktu gak ada pengharapan, gak ada pertolongan, gak ada lagi pikiran untuk sesuatu hal ke depan. Tetapi Tuhan buka jalan. Haleluya. Artinya hidup yang terpelihara. Makanya dalam 1 Petrus 1 ayat 5 dikatakan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Wow, luar biasa. Kalau kekuatan Allah yang memelihara kita, maka kekuatan dunia ini yang menarik kita, mempengaruhi hidup kita untuk turun ke bawah. Itu tidak punya kekuatan yang bisa mengalahkan kekuatan Allah. Makanya hari ini katakan kepada hidupmu, kepada dirimu, katakan bahwa kekuatanku, kekuatan yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Haleluya. Karena pemeliharaan itu sempurna adanya. Oke lah, kita masuk dalam berbagai-bagai duka cita, pergumulan. Tetapi saya mau bertanya, apakah hidup kita berakhir?
Apakah selesai? Tidak. Hari ini kita ada, itu karena pemeliharaan Tuhan. Penyertaan Tuhan, penyediaan Tuhan. Memang kita harus meneteskan air mata karena dunia ini penuh dengan air mata. Bahkan kesehatan berkata kalau kita banyak-banyak meneteskan air mata, mungkin mata kita akan lebih sehat. Debu-debu akan keluar sendiri. Haleluya. Dikatakan yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Wow, luar biasa. Memang belum terjadi pertolongan itu, tetapi kita punya iman bahwa Tuhan pasti tolong. Itu sebenarnya yang membuat kekuatan kita semakin bertambah. Karena kita meyakini sekalipun belum mengalami. Selama ini kan kita gampang putus asa karena kita berpikir kita ini ditinggalkan. Kita ini dikesampingkan, bahkan dianaktirikan. Iyalah Tuhan tolong dia, kalau saya enggak. Ini yang membuat kekuatan kita semakin kecil. Karena di iman aja kita tidak teguh. Makanya dikatakan di sini, kekuatan Allah akan turun dalam kekuatan kita dan itu akan bekerja sama dalam diri kita untuk mengerjakan hal yang besar, hal-hal yang tidak mungkin dikarenakan iman. Haleluya. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Artinya sambil kita menantikan keselamatan itu, sambil kita menantikan kedatangan Tuhan itu dalam diri kita, kita akan bisa melewati setiap perjalanan hidup kita ini. Haleluya. Jadi jangan mau dilemahkan oleh keadaan. Karena Tuhan telah mengubah hidup kita. Jadi Tuhan hari-hari yang kita lalui ini itu cara Tuhan sebenarnya untuk mengubah hidup kita semakin baik. Proses kita kuat. Kita mampu lalui satu demi satu. Haleluya. Itu yang kedua. Yang ketiga terakhir. Oh ini masih ada sebentar. Jadi seseorang yang hidup dalam Kristus akan memiliki kehidupan yang terpelihara. Ya. Artinya bukanlah kita tidak akan pernah mengalami masalah dalam kehidupan ya. Dan Tuhan tidak pernah berjanji kita ini tidak akan mengalami apa-apa. Kita semua senang terus, enggak. Sukacita terus, enggak. Tetapi dalam kehidupan ini ada berbagai-bagai duka cita yang harus kita lewati. Disinilah kita tetap ada hubungan dengan Tuhan, ada korelasi yang baik dengan Tuhan, agar dalam menghadapi setiap duka cita itu, berbagai-bagai pencobaan itu, kita kuat. Jangan sampai kita melepaskan tangannya Tuhan yang memegang tangan kita. Sebenarnya Tuhan rindu terus memegang tangan kita, dipegang. Tetapi kita selalu berusaha melepaskan tangan kita. Itu yang masalahnya. Apalagi mulai hidup kita enjoy, nyaman, iya kan? Mulai kita berpikirnya beda. Minggu depan masih ada minggu, santai aja dulu deh. Tetapi saya sangat bersyukur buat jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini. Kalau ada acara mereka di siang ibadah pertama. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, luar biasa. Artinya jangan sampai kita lepas kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan setiap orang percaya. Kalau memang sangat-sangat tidak bisa lagi, ikut live. Haleluya. Bukan saya mengajarkan harus, oh ya udah live aja, enggak. Karena saya tahu Bapak Ibu punya kesaksian tersendiri bahwa live dengan bertemu seperti ini pasti beda. Pasti berbeda. Tetapi ada orang-orang yang sudah nyaman hanya live saja. Di sini yang menjadi masalah. Hari ini saya mau ingatkan kepada kita bahwa dalam perjalanan ini tidak semuanya berjalan mulus.
Jadi waktu Bapak Ibu ada dalam duka, dalam pencobaan, tetaplah kuat. Haleluya. Dan dikatakan berkat pemeliharaan Tuhan, dikatakan bahwa Tuhan akan mencukupkan segala keperluan kita. Dan menolong kita tepat pada waktunya. Haleluya. Kami kemarin punya pergumulan yang besar sebenarnya. Dalam minggu-minggu ini, dalam 2 minggu ini saya juga kurang fit ya, kurang sehat juga. Dan ada pergumulan yang berat. Waduh Tuhan, ini harus begini. Kami harus selesaikan ini, Tuhan besar sekali. Tetapi puji Tuhan berkat pertolongan Tuhan. Saya mau katakan, selagi kita bernapas, mujizat masih ada. Amin. Haleluya. Waktu Tuhan buka jalan, rasa-rasanya yang tadinya sudah di bawah sekali kan, tiba-tiba sepertinya sudah terbang tinggi gitu ya. Luar biasa. Dan kita tidak pernah berharap kepada seseorang untuk bisa tolong kita. Tetapi hanya satu oknum, yaitu Allah sendiri. Amin. Haleluya. Karena Dia yang sanggup buka jalan. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam pengalaman-pengalaman yang kita alami dalam hidup kita, sebenarnya itu akan bisa meningkatkan kadar iman kita. Sehingga kepercayaan kita di awal itu tidak seperti itu sampai selesai. Tetapi ada peningkatan, ada peneguhan. Haleluya. Makanya pertolongan Tuhan itu tidak satu cara, tetapi beragam cara. Sehingga diteguhkan kembali lewat pengalaman-pengalaman mujizat yang kita alami. Makanya hari ini, apapun Bapak Ibu Saudara sekalian, pergumulanmu yang berat, saya mau katakan bahwa Tuhan memelihara hidup kita. Amin. Dia tahu caranya bagaimana menolong kita. Kalau kita sudah diubahkan dan kita mau diubahkan juga, maka percayalah, apa pergumulanmu yang berat hari ini, bersama Tuhan engkau sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Yang terakhir, hidup yang bersukacita. Ini nih, hidup yang bersukacita. Memang dalam duka nggak enak. Sukacita bisa hilang tiba-tiba. Untuk tersenyum, apalagi untuk tertawa itu sulit sekali. Berat. Tetapi memang nggak bisa kita abaikan firman ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Makanya dalam 1 Petrus 1 ayat 6 dikatakan demikian, bergembiralah. Akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita. Wow, luar biasa. Siapa di sini hari ini sedang berduka cita? Bukan karena kematian ya. Kematian bukan satu-satunya duka cita, tetapi masalah pergumulan Anda itu masuk duka cita. Siapa di sini yang sedang berduka cita? Ayu berduka cita. Iya, Ari juga berduka cita. Iya, ada pergumulannya. Mungkin sekolahnya kan? Siapa di sini yang berduka cita lagi? Iya, Pak Edi berduka cita juga. Turut berduka cita Pak ya. Saya mau katakan duka cita itu bukan bicara tentang kematian sebenarnya. Karena dalam kematian, dalam kekristenan itu bukan duka cita. Itu sukacita. Haleluya. Banyak orang yang pengen mati nggak mati-mati. Jadi kalau mati itu sukacita karena akan bertemu dengan Coba tanya yang mati itu, kamu bersukacita berduka cita? Yang mati akan ngomong, wah puji Tuhan saya bersukacita karena saya ketemu dengan Tuhan. Haleluya. Jadi duka cita itu bukanlah tentang kematian sebenarnya kalau kita lihat dalam Alkitab. Kita perhatikan kata-katanya ini ya. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Banyak hal, berbagai-bagai pencobaan. Kalau ekonomi kita lagi turun, itu masuk juga dalam pencobaan. Bisa diakibatkan diri kita, bisa diakibatkan oleh iblis. Makanya hari ini hidup yang bersuka cita itu harus ada bagi setiap anak-anaknya.
dalam segala hal. Selama ini kan kita bersuka cita, bisa bergembira itu kan biasanya kalau lagi lancar nih semuanya nih, ya kan? Mau beli apa ada, usaha naik terus, keluarga, semua baik, anak-anak. Itu kan biasanya kita, sukacitanya beda, ya kan? Tetapi bisa juga, udah mulus semua seperti itu, kita lupa ibadah. Ya kan? Berdoa, ngantuk, iya kan? Jadi sebenarnya kalau saya sebagai melihat dari sisi daripada Tuhan, sebenarnya bingung lihat manusia. Diberkati lupa, waktu lagi nggak diberkati juga mengeluh, iya kan? Sebenarnya harus lebih sedangkan dalam duka cita juga pencobaan kita disuruh bersyukur. Dan waktu lepas dari semuanya harus lebih bersyukur. Makanya pada pagi hari ini Tuhan rindu kepada kita. Agar hasil kelahiran baru, ubahan Tuhan atas hidup kita itu harus terlihat dari hidup kita. Dari cara kita melayani, dari cara kita beribadah. Dari respon kita dalam pujian penyembahan, itu harus terlihat sebenarnya. Kalau ini bisa kita tunjukkan di akhir zaman ini, saya percaya pemeliharaannya sempurna. Haleluya. Mari, sukacita itu adalah satu pilihan, bukan keadaan, itu jelas. Selama ini kan kita selalu berpatokan kepada keadaan. Ibu-ibu lagi suaminya bawa setoran banyak, sukacitanya beda. Sambutannya beda. Iya kan? Suami-suami apalagi. Kalau setorannya banyak mau pulang, senang sekali. Berharap istri buat bonus. Kan seperti itu. Halo, 1, 2, 3. Allah, jaim-jaim aja. Kalau di kaum bapak ini bapak-bapak ceritanya macam-macam. Kalau di sini pura, nanti dibuka lagi rahasiaku. Enggak. Ditutupin rahasianya. Tetapi yang jelas bukan keadaan yang membuat kita bersuka cita. Tetapi pilihan. Oke, next. Masih ada enggak? Jadi kebahagiaan dan sukacita yang sejati datangnya dari tempat yang maha tinggi. Itu jelas. Karena Tuhan yang memberikan sukacita itu. Dan itu akan menjadi sukacita yang permanen kalau kita mau dengan rela hati menerimanya. Artinya kita tidak setuju lagi dengan keadaan itu, tetapi setuju dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Sebab orang yang sudah diubahkan Tuhan bukan saja dapat bersuka cita ketika menerima hal-hal yang baik dalam kehidupannya. Melainkan kita juga dapat bersuka cita walaupun dalam keadaan yang kurang baik. Karena kita percaya Tuhan akan selalu menyertai hidup kita. Katakan amin. Haleluya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang bisa sampaikan kepada kita pagi hari ini. Jadi kalau Kristus sudah mengubah kehidupan kita, maka tetaplah bersemangat, tetap bersukacita, tetap lakukan apa yang bisa kau lakukan dengan sebaik-baiknya. Bahkan firman Tuhan katakan seperti melakukan untuk Allah atau untuk Tuhan. Hari ini mari. Tidak ada alasan bagi kita untuk menjadi terlena dalam keadaan itu. Tetapi kita berusaha mengubah keadaan itu semakin baik akibat dari ubahan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita bisa menghadapi setiap tantangan yang ada. Haleluya. Karena ke depan ini tantangan bukan semakin berkurang tetapi semakin berat. Biaya-biaya akan semakin banyak kita butuhkan untuk keluarga, untuk anak-anak, bahkan juga dalam sosial politik juga kita akan menghadapi tantangan yang berat ke depan ini. Kalau kita tidak bisa bersuka cita atas keadaan yang sekarang ini, maka ke depan kita sulit untuk bersuka cita. Makanya biasakanlah diri kita untuk bersuka cita dalam segala keadaan. Karena kita akan melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita angkat pujian tadi yang awal tadi. Pujian apa tadi?
Mari kita angkat pujian ini. Kasih Allah kita, Allah yang sungguh dahsyat dan luar biasa. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Angkat tanganmu, katakan bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Mari sembah Dia, katakan ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih Allah sudah terbukti dalam kehidupan kita. Amin. Dan hari ini kita boleh lihat tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Allah. Untuk mengubah hidup kita lebih baik dan mengembalikan ke posisi yang awal, Dia rela mati, mencurahkan darahnya karena kasih-Nya, karena cintanya. Oleh karena itu apapun pergumulanmu hari ini tidak lebih besar daripada penebusannya. Dan hari ini katakan kepada Tuhan, yang membuat sukacitaku tidak bisa full adalah karena masalahku ini ya Tuhan. Maka Dia baik adanya. Dia akan menyelesaikannya. Dia akan memberikan kekuatan kepada kita, kepada Bapak Ibu dan saya, untuk bisa melewatinya. Oleh karena itu mari, jangan pernah hilang sukacitamu, agar kekuatanmu semakin bertambah-tambah. Mari Bapak Ibu, mari angkat tanganmu, katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia. Mari sembah Dia, katakan ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau. Lebih lagi katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia. Sembah Dia, katakan ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku, selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami percaya bahwa segala yang terjadi dalam hidup kami, ada Tuhan yang selalu memproteksinya. Kalau Engkau lihat itu bisa kami hadapi, maka Engkau akan izinkan terjadi. Tetapi kalau itu untuk membuat kami celaka, maka Tuhan bawa kami dan menghindar daripada setiap apa yang terjadi. Bahkan banyak lagi bentuk pemeliharaan Tuhan yang luar biasa atas hidup kami. Dan hari ini kami bersyukur punya Tuhan yang begitu mengasihi kami.
Oleh karena itu hambamu percaya, umatmu yang mengalami pergumulan, mungkin saat ini ada karena sakit penyakit, ataupun usaha lagi goyah, ataupun rumah tangga yang saat ini ada yang membuat tidak menjadi harmonis. Hambamu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, apapun bentuk yang kami alami, biarlah Engkau turut untuk melakukan perkara yang besar. Dan hari ini biarlah mujizat terjadi. Dan di dalam semua itu ada mujizat terjadi. Amin. Dan kami akan bersuka cita senantiasa, karena itu yang Kau ajarkan bagi kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah kami di tempat ini, bahkan yang mengikut live ini, sama-sama diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang diberkati oleh firman Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Pengumuman kita hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian berjalan seperti biasa, yaitu ibadah kita minggu depan tetap ada 2 kali, yaitu jam 8 dan jam 10 pagi ya. Haleluya. Minggu depan adalah minggu yang kelima. Tetapi semangatnya harus minggu pertama. Haleluya. Iya, untuk kersel kita dilayani oleh Kersel Hosana. Ya, dan di tempat keluarga Bapak Hanugroho, yaitu di Poris ya, di Poris. Haleluya. Yang bertugas sudah ada di situ semua. Untuk bahan kersel ada di warta. Saya mohon kita pulang bawa warta masing-masing. Amin. Ya, penerima tamu tetap dibagikan ya, karena kemarin saya lihat banyak yang sisa ya, bukan sisa tetapi mungkin tinggal atau mungkin belum apa, penerima tamu sudah masuk ke dalam. Makanya penerima tamu kalau bisa masuk duduknya di sana. Jadi kalau ada orang jemaat yang baru datang bisa dikasih wartanya ya, biar lebih efisien, kata Bu Gembala kita. Haleluya. Ya, saat teduh di situ tetap berjalan seperti biasa, yaitu jam 4.40 Bapak Ibu Saudara sekalian. Natal umum kita sudah semakin dekat, yaitu tanggal 11 Desember jam 4 sore. Jadi buat urusan di situ, urusan Natal ya, jangan buat urusan yang lain, biar kita sama-sama bersuka cita. Karena biasanya kita kalau ada ngelihat satu nggak datang gitu, satu aja nggak datang, kayaknya aduh sayang banget gitu ya, perayaan Natal nggak datang gitu. Ya, jadi mari kita sama-sama di sini untuk Natal ya. Dan mungkin untuk yang pre-worship udah mulai bisa latihan, diatur khususnya untuk Natal PGK ini dipersiapkan karena waktu jalan terus. Jadi bagi yang janji iman Natal yang belum mencicil, cicillah, bahkan lunaskan segera biar bisa dipergunakan oleh bidang-bidang untuk membeli perlengkapan yang sudah ditargetkan ya. Saya rasa itu pengumumannya di sini. Oke, saya rasa tidak ada lagi. Haleluya. Iya, karena memang kita ada beberapa yang harus kita besuk karena kemarin ada yang masuk rumah sakit. Jadi kita ya ada Mama Ibu Rikawati, anaknya juga 2 masuk rumah sakit ya. Jadi kita percaya bahwa kita ini adalah keluarga, jadi saling membantulah ya. Haleluya. Iya, untuk itu kita boleh persembahan diakonia dulu seberapa yang Tuhan gerakkan, mari kita menabur ya. Menabur itu tidak ada kerugian, tetapi menabur itu adalah satu kesempatan untuk diberkati Tuhan. Haleluya. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, kami hendak menabur untuk diakonia. Berkatilah tangan-tangan yang menabur. Kami percaya kami menabur dengan sukacita, maka Tuhan akan memberkati kami dengan sukacita. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan amin. Amin. Haleluya. Yang oh, haleluya. Yang menabur dengan securah air mata,
lautan air mata pasti akan menuai depan sorak-sorak. Oh, yang berjalan pasti pulang membawa berkat berkatnya. Pasti pulang membawa berkat berkatnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih buat taburan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dari Natal ada mana bendahara Natal? Ada yang mau disampaikan? Oke, ya. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini laporan daripada panitia Natal untuk pertanggal 16 kemarin ya. Oh, sudah ada 23 juga. Oke, kita lihat dari awal. Pak Gem masih ada 1 juta tunggakan. Ya, terus. Terus. Ya, ada penambahan? Oke. Yang sudah masuk 17.800. Wah, udah 50-50 ya, 50% ya. Haleluya, luar biasa. Kita percaya minggu depan sudah menjadi 75% dulu. Ya, jadi ini udah 50%. Ini nomor rekening mau transfer boleh. Nomor rekening yang ini, yang di bawah tadi. Haleluya, ke bawah langsung. Paling bawah. Oke, ini nomor rekeningnya. Ini ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ibu Delisna, bukan Jelisna, Delisna. Oke, saya rasa itu saja. Setelah sudah transfer, dikirim bukti transfernya ya, biar bisa dibukukan. Saya rasa itu aja pengumumannya. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Katakan dan memperluas. Dan memperluas. Daerahku. Katakan dan kiranya Tuhan, dan kiranya Tuhanku menyertai aku dan melindungi aku. Katakan daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tidak menimpa aku. Katakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan pulang dari tempat ini. Kami percaya bahwa Tuhan akan menyertai kami dalam perjalanan kami ke tempat kami masing-masing. Membawa sukacita, damai sejahtera dan berkat Tuhan. Dan kami akan melakukan segala aktivitas kami dalam minggu-minggu ini dengan mengandalkan kekuatan Allah. Dan kami percaya keberhasilan, keberuntungan menjadi bagian setiap umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Dan kesakitan tidak ada di dalamnya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, angkatlah kedua tangan-Mu. Aminkanlah setiap doa-doa ini agar terjadi dalam kehidupan kita. Diberkatilah rumah tanggamu. Amin. Diberkatilah suamimu. Amin. Diberkatilah istrimu. Amin.
anak cucumu, pekerjaanmu, bahkan di bisnismu. Dan mari kita bawa berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus yang menyertai, menolong, menghibur kita pada pagi hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima Ibadah kita sudah selesai, selamat pulang, Tuhan memberkati.